Shalom. Saya bilang kita semua adalah orang yang berpenyakitan. Saya nggak bilang penyakit fisik, tapi kita semua punya penyakit-penyakit rohani. Oleh sebab itu, kita harus tahu gejala-gejala penyakit rohani. Mungkin hari ini saya tidak terlalu lama, karena tadi Tuhan udah bicara cukup panjang. Kalau nggak selesai ya kita lanjutkan minggu depan. Ada 7 gejala penyakit rohani. 7 gejala penyakit rohani. Sama-sama kita buka. Minggu lalu kita udah bahas. Ingat, kehidupan rohani bukan ketaatan lahiriah yang dangkal, tapi kehidupan batinia bersama dengan Kristus yang sangat dalam. Itu kehidupan rohani. Apa artinya kita pasang-pasang ayat atau pasang salib sebesar-besarnya di dada kita, kalau kita nggak pernah mikul salib di bahu kita? Sekali lagi saya ulang, apa artinya kita pasang salib di dada kita, tapi nggak pernah ada salib di bahu kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita lihat Matius 23 mulai dari ayatnya ke-7. Matius 23 ayat ke-7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Iya, lihat, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Terus lanjutkan 20 ayat 8. Matius 23 ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Iya. Kamu jangan mau disebut rabi karena satu rabimu dan kita semua saudara. Terus ayat 9. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Ini jangan diterjemahkan secara harafiah ya. Nanti yang punya anak kayak Base, nanti anaknya bilang jangan panggil saya papa, panggil saya Ase. Nanti anaknya panggil, hey se, what's up? Ya. Nggak bisa, jangan panggil, bukan jangan disebut secara hurufiah, tapi ini secara tersembunyi. Oke, terus lanjutkan. Karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Terus ayat 10. Matius 23 ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya, kamu harus tunduk dalam roh, yang artinya hanya satu pemimpinmu di dalam roh, yaitu Mesias. Ini semua Tuhan lagi bicara soal roh. Jangan diterjemahkan secara daging. Kalau diterjemahkan secara daging, kita nggak boleh nyebut bapak. Kita nggak boleh punya pemimpin. Ini Tuhan lagi bicara soal roh, bukan soal daging. Terus lanjutkan. Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, Siapapun yang besar di antara kita, terus, hendaklah ia menjadi pelayanmu. kita semua harus menjadi pelayan. Terus. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke. Saudara lihat ya. Orang Farisi ayat 7 tadi ingin dihormati di pasar. Di pasar artinya tempat orang-orang bertemu atau berkumpul. Jadi dimanapun orang ini, orang yang munafik adalah orang yang selalu ingin dihargai, selalu ingin dihormati. Kalau saudara, maaf, kalau saudara adalah orang yang mudah sekali tersinggung, saya bilang, engkau punya penyakit rohani. Dikit-dikit tersinggung, saya bilang, engkau berpenyakit rohani. Kenapa? Orang Farisi ingin dihormati di pasar. Sama semua orang dia pengen dihormati. Ini yang kita bilang gila hormat. Pingin selalu dihormati. Terus di situ dibilang,
dan suka dipanggil rabi. Suka dipanggil rabi. Tahu rabi artinya apa? Guru. Betul, guru. Yakin. Guru. Ra. Ra artinya mulia, agung. Betul, guru. Ra artinya mulia, agung. Rabi artinya yang mulia, yang agung. Jadi, Tuhan bilang, jangan mau dipanggil rabi. Kenapa? Karena rabi yang Tuhan maksud omongan ini, yang Tuhan bicara ini bicara soal roh. Yang diagungkan, yang dimuliakan hanya satu. Yesus, nggak ada yang lain. Rabi artinya yang mulia atau yang agung. 8-12 jangan diterjemahkan secara hurufiah. Kita nggak boleh sebut bapak. Jadi kita panggil apa kalau orang tua kita? Enggak. Ini yang bicara soal roh. Ini Tuhan lagi bicara soal roh. Bapamu hanya satu. Kita semua saudara. Tuhan lagi bicara soal roh. Di dalam pelayanan atau persentuhan dengan teman-teman seiman, jangan pernah minta dihormati atau dihargai. Saya bilang ya, simak baik-baik ya. Pelayanan bukan untuk cari hormat. Saya ulang sekali lagi, pelayanan bukan untuk cari hormat. Pelayanan itu cari sorga. Kalau engkau cari hormat di dalam pelayanan, engkau akan kehilangan sorga. Pelayanan adalah sarana untuk mencari surga, bukan mencari hormat. Ayat 11, kembali di ayat 11. Barang siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya apa? Yesus sedang membangun suatu masyarakat atau umat Allah yang tidak meninggikan manusia. Saya ulang sekali lagi, Yesus sedang membangun suatu masyarakat atau umat Allah yang tidak meninggikan manusia. Tidak meninggikan satu manusia pun, tapi hanya Allah yang ditinggikan. Oke, kita masuk dalam penyakit rohani yang pertama. Kita baca di ayat 13. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu. Celakalah, bahasa Inggrisnya pakai kata woe. Yang artinya keresahan. Saya merasa resah. Resah dengan hal ini. Ini penyakit rohani yang pertama. Terus? Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Iya, penyakit rohani yang pertama, kesombongan karena keyakinan, jaminan keselamatan. Kita semua yakin, sudah yakin kita pasti selamat. Apa yang terjadi setelah keyakinan itu? Kita menjadi sombong-sombong rohani. Orang Kristen, maaf ya, orang Kristen membangun society, membangun suatu masyarakat yang angkuh, yang merasa eksklusif. Gua orang-orang yang dipilih Tuhan, dan gua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Lu gak selamat, lu orang-orang luar, lu gak selamat. Kalau begini halnya, saya bilang, kita nggak bakal bisa jadi berkat bagi orang lain. Orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Orang Farisi mengira mereka sudah pasti masuk surga. Banyak dari kita merasa sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah pelayanan. Kita adalah orang percaya, saya sudah pasti masuk surga. Tapi ada satu yang dirindukan Tuhan. Berbuah.
Kalau saudara tidak berbuah, tetap saudara akan ditebang, dipotong, dibuang. Tuhan mau kita berbuah setiap saat. Ingat ya, ingat Tuhan pernah ngomong sama saya, Tuhan bilang gini, lihat di Matius 7 ayat 21, itu ada kata berseru. Ingat, saya pernah ngomong. Lihat di lihat di Roma ayat 10 ayat 13, ada kata berseru juga. Di Roma 10 ayat 13 itu dibilang barang siapa berseru, dia diselamatkan. Di Matius 7 dibilang banyak orang berseru-seru di dalam namaku dan mereka terbuang. Ingat, berseru di Matius 7 ayat 21 itu pakai kata lego. Berseru di Roma 10 ayat 13 pakai kata epikaleo. Yang artinya berseru karena mengenal. Saya ulang ya. Saya kasih contoh. Kemarin saya kasih contoh sama teman-teman. Kebetulan lagi pada mampir, saya bilang gini. Ada tukang siomay lewat. Siomay lewat, media panggil. Siomay, kenal gak? Enggak. Tapi tahu tukang siomay ya? Tahu. Mai, ini panggilnya Mai doang. Mai. Nggak mungkin sio, nggak mungkin. Mai gitu. Mai, yang datang Bu Mai ya, Mai. Datang. Tukang siomay. Nggak kenal. Tapi saya lewat. Media bisa panggil saya. Ferdi. Kenapa? Kenal. Itu bedanya. Lego sama epikaleo. Epikaleo berseru karena mengenal. Lego itu berseru karena sekedar berseru. Tapi tidak ada pengenalan. Orang yang tidak punya hubungan dengan Allah, orang yang tidak punya hubungan dengan Allah, itu disebut lego. Tapi orang yang berhubungan dengan Allah, itu disebut epikaleo. Sampai sini ngerti ya? Jadi keselamatan itu bukan suatu yang gampangan. Sekedar percaya langsung selamat. Enggak. Benar-benar belajar. Saudara benar-benar belajar. Tuhan rindu saudara dan saya berbuah. Kalau kita nggak berbuah, tetap kita akan ditebang, dipotong. Saudara lihat, Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Iya. Kita sudah memiliki kerajaan Allah. Tapi kalau kita sia-siakan, itu akan diambil, diberikan kepada orang lain. Lanjut ke ayat 42. Ayat sebelumnya. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lihat, batu yang dibuang orang telah menjadi batu penjuru. Tapi sayang, di kalangan orang Kristen sendiri, banyak yang menganggap kebenaran adalah batu sandungan. Kebenaran itu juga sebagai batu sandungan. Saya rindu saudara benar-benar berubah. Ini penyakit rohani yang pertama, yaitu kesombongan karena keyakinan jaminan keselamatan. Kita sering berpikir, saya tidak menghalangi orang masuk sorga. Saudara menghalangi orang masuk sorga gak? Enggak. Kita sering berpikir gitu. Tapi bagaimana kalau kita menghalangi secara tidak langsung? Saya bilang sama saudara, simak ya, dengar ya. Bagaimana perilaku kita? Apakah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana perilaku kita? Apakah jadi berkat atau jadi sandungan bagi orang lain? Jangan pernah pikir
saudara sudah pelayanan, sudah percaya, sudah pasti punya tiket ke sorga. Jangan pernah berpikir begitu. Tuhan merindukan buah-buah pertobatan kita. Saudara lihat ya, pohon ara dikecam karena tidak ada buahnya. Kalau saudara pelajari benar-benar, ada kata begini, memang belum waktunya berbuah. Tapi begitu Tuhan mau makan, buahnya nggak ada. Kalau saudara pikir secara logika, apakah Tuhan adil mengutuk pohon ara ini? Karena memang belum musimnya. Adil nggak? Kalau kita pikir pakai logika, nggak benar. Kenapa? Karena belum musimnya. Tuhan mau makan nggak ada buahnya. Terus Tuhan kutuk, kering pohonnya. Maksudnya apa? Kok belum waktunya berbuah, tapi Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau saudara dan saya berbuah setiap saat. Berbuah itu bukan berdasarkan waktu, tapi berbuah berdasarkan bukan berdasarkan situasi dan kondisi, tapi terus-menerus konstan. Buahnya harus terus ada. Berapa banyak dari orang diselamatkan? Berapa banyak dari orang yang sudah diselamatkan merasa bahwa dosa yang mereka lakukan adalah sah. Contoh begini, contoh. Akhirnya apa? Saya duduk sama teman-teman, misalnya. Teman-teman saya melakukan dosa. Apakah dengan kehadiran saya, mereka jadi risih? Tapi mereka nggak risih, kenapa? Karena saya ikut dengan dosa mereka. Saya ikut dosa mereka, akhirnya mereka bilang apa? Kristen itu sama dengan kita. Nggak ada bedanya. Kita buat dosa, mereka buat dosa. Sama. Orang Kristen, kadang-kadang orang Kristen benar-benar menyebalkan, sombong. Ingat ya, orang lain mengamati hidup kita. Karena hidup kita adalah penginjilan. Simak sekali lagi saya bilang, orang lain mengamati hidup kita karena hidup kita adalah penginjilan. Jadi ayat 13 ini berkata, Allah yang menilai, juga orang di sekitar akan menilai kita. Benar atau tidaknya tingkah laku kita. Karena penilaian kita itu cenderung tidak fair. Kita sering menilai diri kita terlalu tinggi, bahkan kita sering menilai diri kita terlalu rendah. Kita menilai diri kita, saya tidak berharga, saya tidak berarti. Padahal kita sangat berharga dan kita sangat berarti. Kadang-kala kita menilai diri kita terlalu tinggi. Lu mah orang bawahan, lu mah gak ada artinya, lu mah begini, lu mah orang bodoh. Kadang kita menilai diri kita terlalu tinggi. Akhirnya apa? Kita jadi batu sandungan. Di sini penyakit rohani yang pertama. Disinilah penyakit rohani yang pertama. 1 Tesalonika 5 ayatnya ketiga. Hati-hati saudara, hati-hati. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, jangan pernah merasa kita sudah aman. Jangan merasa kita semua sudah pasti ada di surga. Jangan pernah merasa gitu sebelum kaki saudara menginjak di surga. Ingat, kita sedang melangkah menuju surga. Bukan berarti kita sudah di surga. Ingat sekali lagi, saudara dan saya sedang melangkah menuju surga. Bukan berarti saudara dan saya sudah di surga. Amin. Oke, sampai sini bisa ngerti? Ingat, kita sedang melangkah menuju surga. Bukan berarti kita sudah di surga. Bahaya saudara, jika kita sering berkata-kata kebenaran,
tapi kita sendiri tidak melakukan. Saya bilang sama saudara ya, mimbar ini adalah tempat penipuan yang paling mudah. Mimbar adalah tempat penipuan. Kalau saya ngomong soal firman Tuhan tapi saya tidak melakukan, saya sedang menipu saudara. Ketika saya bicara firman, saya harus lebih dulu melakukan. Ketika saudara bicara soal kebenaran kepada orang di kiri kanan saudara, saudara harus melakukan. Saudara dimanapun saudara berada, saudara harus jadi saksi Tuhan. Hati-hati dengan kesombongan. Kita merasa diri kita sudah pasti selamat. Kita merasa orang-orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hati-hati. Ini penyakit rohani. Saudara harus tampilkan karakter seorang pemimpin yang melayani. Saya bilang, saudara harus tampilkan karakter seorang pemimpin yang melayani. Saudara pasti bisa memimpin sesuatu. Saya bilang, saudara pasti bisa memimpin sesuatu. Tapi saudara harus tampilkan cara memimpin yang melayani. Ini yang saya sebut dengan servant leadership. Pemimpin yang melayani. Pelayanan itu bukan untuk dilayani. Ketika saudara datang ke gereja, jangan pikir saudara mau dilayani. Tapi ketika saudara datang ke sini, saudara harus siap untuk melayani. Walaupun harga diri saudara harus dikoyak-koyak. Walaupun harga diri saudara harus dikoyak-koyak, tetap saudara menyerahkan diri saudara untuk dilayani, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus tampilkan karakter seorang pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Ini penyakit rohani yang pertama. Sombong karena kita punya jaminan keselamatan. Hati-hati. Penyakit rohani kedua adalah hiperaktivitas. Saudara bisa lihat di ayat 15. Ayat 14 itu pakai tanda kurung. Matius 23 ayat 14, coba saudara lihat 14. Nah, itu ada kurung. Ini tidak termasuk dalam kata celaka. Ini diambil dari Markus yang dimasukin ke sini. Ini sebenarnya tidak termasuk dalam kata celaka yang Tuhan bicarakan. Ayat 15, kita langsung naik ke ayat 15. Kalau saudara lihat di terjemahan bahasa Inggris, bahasa King James memang ada tapi dikurung juga. Tapi ada terjemahan-terjemahan lain yang tidak dimasukkan. Ayat 14 ya. Ayat 15 ya. Matius 23 ayat 15. Ini penyakit rohani kedua, hiperaktivitas. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Iya. Penganut agama pakai kata bahasa Inggris ya, proselyte, yang artinya orang asing yang menganut agama Yahudi. Orang-orang asing yang menganut agama Yahudi. Hiperaktivitas artinya kegiatan agama untuk jangkau jiwa. Kita aktif di dalam pelayanan. Kita dorong orang untuk masuk di dalam gereja. Tapi kita sendiri tidak berubah. Kita aktif menginjili, tapi kita sendirinya tidak berubah. Ini yang dibilang dengan hiperaktivitas. Kita semangat loh, dorong orang, ayo pergi ke kutub, pelayanan ke kutub. Kita sendiri tidak mau pergi ke kutub. Semangat penginjilan berapi-api, simak ya.
Semangat penginjilan yang berapi-api belum tentu diiringi dengan semangat cinta Yesus yang berapi-api. Saya ulang sekali lagi, semangat penginjilan yang berapi-api belum tentu diiringi dengan semangat cinta Yesus yang berapi-api. Seharusnya semua dimulai dari semangat mencintai Yesus yang berapi-api, baru dilanjutkan dengan semangat penginjilan yang berapi-api. Lihat ya. Dari dua penyakit rohani ini, Yesus menampar orang Farisi dengan dua tempat yang biasa kita sembunyikan kedagingan. Yang pertama, kita orang Kristen sudah pasti selamat. Dia tampar kita di situ. Kedua, kita orang yang sibuk pelayanan, dia tampar lagi kita di situ. Ini penyakit-penyakit rohani. Kita harus jujur. Kita harus jujur sama Tuhan. Jujur ya. Ini saya ngomong sama suami-suami atau istri-istri. Saya bilang ya, jujur. Banyak suami atau istri pakai hal-hal yang rohani untuk menipu pasangan. Jujur. Banyak suami atau istri yang pakai hal-hal rohani untuk menipu pasangan. Banyak anak-anak yang memakai hal-hal rohani untuk menipu orang tua. Banyak orang-orang tua yang pakai hal rohani untuk menipu anak-anaknya. Jujur banyak. Penginjilan harus berangkat dari cinta akan Allah. Kita harus mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Baru kita masuk di dalam penginjilan. Hati-hati ya. Jangan pakai hal-hal rohani untuk tipu orang. Saya ulang sekali lagi, jangan pakai hal-hal rohani untuk tipu orang. Hal-hal rohani tidak bisa diartikan dengan kegiatan eksternal, melainkan kegiatan internal bersama dengan Allah. Saya bilang nih, kegiatan rohani itu bukan catwalk, Citayam Fashion Week. Bukan itu, kegiatan rohani itu bukan itu. Orang catwalk di penyeberangan jalan, zebra cross, orang melenggak-lenggok di situ. Bukan itu, kegiatan rohani bukan itu. Yang kita tampilkan manusia internal kita, manusia batinia kita, yang indah di hadapan Tuhan. Bukan manusia lahiriah kita aja. Perubahan manusia lahiriah itu dimulai dari perubahan manusia batinia. Semua kegiatan rohani baik. Tapi semangat yang mendorong itu apa? Saya ulang sekali, semua kegiatan rohani pasti baik. Tapi apa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Semuanya harus didorong oleh cinta Yesus. Amin. Catat ya, simak baik-baik. Rohaniawan bukan status sosial. Rohaniawan itu bukan status sosial, tapi status kita di hadapan Allah. Di KTP tulis status rohaniawan, berarti ada jasmaniawan dong. Bukan itu, bukan status sosial, tapi status kita di mata Allah. Lihat ya saudara ya, jerat rohani itu sangat banyak. Saudara dan saya harus hati-hati. Jangan berpikir kita merasa sudah rohani, kita sudah pasti selamat, kita sudah pelayanan. Kita banyak kegiatan-kegiatan hiperaktivitas. Akhirnya apa? Semuanya kalau tidak didasari cinta Yesus, semuanya nol, kosong. Saudara mau cucurin darah buat pelayanan. Kalau dasarnya bukan cinta Yesus, nol. Saudara pasti kecewa sama pelayanan. Saya jamin saudara pasti kecewa sama pelayanan. Kalau dasarnya bukan cinta Yesus, tapi kalau dasarnya cinta Yesus, lu mau diobok-obok, tetap aja lu pelayanan. Mau digodok, mau digoncang, mau digodok, mau diobok-obok kayak apapun, tetap kita bilang gua maju terus. Kenapa?
Gue bukan melayani manusia, tapi gue melayani Allah. Karena dasarnya cinta Yesus, bukan cinta diri sendiri. Hati-hati ya, kita merasa rohani. Kalau kita merasa rohani, karena iblis sedang geser semangat Anda dari cinta Tuhan kepada cinta diri sendiri. Berhati-hati. Ini penyakit rohani kedua. Penyakit rohani pertama, kita merasa sudah selamat. Hati-hati, saudara digeser sama kuasa gelap. Penyakit rohani kedua, saudara punya aktivitas banyak, saudara sedang digeser sama kuasa gelap. Dasarnya harus benar. Penyakit rohani ketiga, kita lihat di ayat 16-22, ini agak panjang. Matius 23 ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini saya bilang ini tipu-tipu rohani. Tipu-tipu rohani. Jadi kebiasaan orang-orang Farisi itu begini. Nih, saya punya bapak, saya punya istri misalnya. Gua janji demi bait Allah. Gua janji gua kasih lu 500.000. Saya janji. Saya janji demi bait Allah. Tapi dia bilang gini, begitu dia tagih istri saya, bilang, mana janji lu? Lu janji lu demi bait Allah. Dia bilang, kan gue udah berjanji demi bait Allah, bukan demi emas di bait Allah. Kalau gue tipu lu, berarti karena lu gak ngerti firman Tuhan katanya. Nah ini, tipu-tipu rohani. Penyakit ketiga itu tidak adanya komitmen pada kebenaran. Tidak adanya komitmen pada kebenaran. Penyakit rohani ketiga, tidak ada komitmen pada kebenaran. Lihat ayat 16 sampai dengan 22, terus ayat 17. Matius 23 ayat 17. Ayat 16, lihat ya, 16 lagi kembali. Ada kata buta ya, pemimpin-pemimpin yang buta. Lihat ya, ada satu kata buta. 17. Matius 23 ayat 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Buta lagi dua. Terus? Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Iya, 18. Matius 23 ayat 18. Bersumpah demi mesbah. Bersumpah demi mesbah. Sumpah itu tidak sah. Sumpah tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. 19. Matius 23 ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Iya, 20. Jadi ini tipuan orang-orang Farisi. Mereka selalu menipu dengan cara begini. Terus? Matius 23 ayat 20. Bahkan ada yang sampai berjanji sama orang tuanya demi bait Allah katanya. Tapi nggak dikasih. Begitu orang tuanya nagih nggak dikasih. Kenapa? Dia bilang kan gue bersumpah demi bait Allah, bukan demi emas. Kalau kamu nggak dapat, ya kamu sendiri yang nggak belajar. Kamu bodoh katanya. Dia bilang gitu selalu. Terus lanjut. Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. 21. Matius 23 ayat 21. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Iya, 22. Matius 23 ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Lihat ya, ada 3 kata buta. Yang penyakit yang ketiga ini adalah ketidakadanya komitmen pada kebenaran. Kebutaan pada kebenaran. Sehingga tidak punya komitmen. Mungkin saudara adalah orang-orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk bawa anak dan keluarga kepada Tuhan. Saya bilang ya, saudara, siapa di sini orang tua yang punya anak? Simak ya, simak ya, simak. Saudara adalah orang-orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk bawa anak dan keluarga ke Tuhan. Bagaimana jika Anda tidak komitmen pada kebenaran? Bagaimana jadinya jika saudara tidak pernah komitmen pada kebenaran?
Kita pakai kebenaran untuk tipu-tipu orang. Aku bersumpah, tapi sumpahnya tidak mengikat. Sumpah palsu. Berapa banyak kita sudah bersumpah palsu sama Tuhan? Berapa banyak saudara sudah berjanji sama Tuhan, saya tidak mau melakukan dosa ini lagi. Berapa banyak saudara sudah ngomong begitu sama Tuhan? Berapa banyak yang saudara lakukan? Kita sering terjebak dalam tipu-tipu rohani. Kita sering masuk dalam sumpah palsu. Ini kemunafikan, ini adalah penyakit yang ketiga. Saudaraku, saudara harus jujur pada Allah. Simak ya, ketidaksetiaan di dalam pelayanan hanya karena uang. Kita semua butuh uang, akhirnya saudara tidak setia kepada pelayanan. Simak baik-baik. Kita semua butuh uang, tapi akhirnya kita tidak setia kepada pelayanan. Bukankah itu berarti kita jual pelayanan demi uang? Pelayanan jadi tipuan rohani. Pelayanan jadi tipuan rohani. Saya dulu pernah punya satu pengalaman. Beberapa kali orang sudah dijadwal pelayanan, tiba-tiba dia putus sepihak. Dia batalin pelayanan hanya karena ada yang PK-nya jauh lebih besar. Ini fakta. Ini fakta. Saya bilang ya, ini tidak punya komitmen. Tidak punya komitmen. Kita butuh uang, tapi sorry, tolong jangan jual diri lewat pelayanan. Kita semua butuh uang, tapi tolong jangan jual diri lewat pelayanan. Itu tipu-tipu. Kita sering janji sama Tuhan, mau setia sama Tuhan. Lihat berapa banyak yang menjadi kenyataan. Kesetiaan kita yang jadi kenyataan. Berapa banyak? Berapa banyak yang tidak? Coba kita perhatiin sama-sama satu persatu. Berapa banyak janji kita yang jadi kenyataan dan berapa banyak yang kita abaikan? Bukankah ini tipu-tipu rohani? Ini penyakit rohani. Begitu kita sakit, kita bilang, Tuhan saya mau melayani. Begitu kita sembuh, Tuhan saya mau dilayani. Begitu sakit, gampang kita ngomong yang baik-baik. Tapi begitu kita sehat, kita lupa sama yang kita ucapkan. Ini tipu-tipu rohani, ini tidak ada komitmen. Saat sakit saya mau setia, mau tobat. Tapi pas sembuh, kumat. Lupa deh semuanya. Waktu sakit, teriak, Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat. Begitu udah sembuh, Tuhan, saya mau kumat. Saya bilang ya, kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan mengasihimu. Tuhan memberi kamu kesempatan untuk berubah. Jauhi dirimu dari penyakit rohani. Lihat, yang keempat, kita lihat dari ayat 23 sampai 24. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lihat, bukan berarti persepuluhan harus diabaikan. Tuhan bilang, yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan.
Jadi semua firman Tuhan itu harus dilakukan. Terus 24. Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Waduh, serem ya. Ada laler kita singkirin, tapi onta di dalam minuman kita main minum. Ini apa artinya? Fokus pada hal kecil, tapi mengabaikan hal-hal yang besar. Suami istri sering ribut, apa karena masalah besar? Ayo, suami istri sering ribut masalah besar atau masalah kecil? Masalah kecil yang dibesar-besarin. Betul gak? Ini komitmen pada kejujuran. Iya. Kita sering membesarkan hal-hal yang kecil. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Banyak loh suami-suami atau istri-istri yang selingkuh. Betul lah. Tapi suami yang baik, dia bilang, lu salah, semua serba salah. Kita sering meributkan hal-hal kecil. Istri sering meributkan suami, begini, begitu. Bawel. Pas suami cari yang ramah, rajin menjamak, baru nangis. Justru jangan ributin hal kecil. Ciptain damai di rumah. Amin. Ciptain damai di rumah. Jangan meributkan hal-hal kecil. Justru yang kecil itu harus dipendam, supaya yang besar tidak bisa muncul. Sering nuntut, suami istri sering nuntut, anak sama orang tua sama anak sering nuntut. Begini, begitu, ngomong begini, ngomong begitu, sering nuntut. Saya bilang sama saudara ya, saya bilang, ngomong sekali, sisanya doa. Saya ulang sekali lagi, bilang, ngomong sekali, sisanya doa. Jangan dibalik. Ngomong sekali, sisanya doa. Jangan dibalik. Doa sekali, sisanya ngomong. Kalau udah dibalik, udah runyam. Ulang. Ngomong sekali, sisanya doa. Biar Tuhan yang merubah, bukan kita yang merubah. Amin. Jangan pernah dibalik-balik. Kita sering sungut-sungut karena masalah-masalah yang belum beres. Betul gak? Sementara kekacauan seumur hidup kita sudah Tuhan beresin. Bener gak? Ini hal kecil kita sungut-sungutin. Aduh Tuhan, ini belum bayar, Tuhan belum bayar. Tuhan bayarin utang-utangmu berapa banyak di belakang sana. Kita sering ributin yang begini kita ributin. Tuhan ini belum bayar, Tuhan cicilan belum bayar, ini belum bayar Tuhan. Sering kita ributin. Tuhan nolong hidupmu gak pernah dihitungin. Ini penyakit rohani. Ini penyakit rohani. Kita sering ributin masalah-masalah kecil, sementara urusan-urusan yang besar Tuhan sering beresin. Ini juga ya, minuman. Lalatnya kita tepis, untanya kita minum. Kita sering ngelihat orang pakai mikroskop. Saya sering ngelihat Pak Yogo itu pakai mikroskop. Maaf ya, sampai kutil-kutil terkecil yang saya bisa lihat. Sampai kutil-kutil yang paling kecil pun saya bisa lihat. Kita sering menilai hal-hal kecil, sementara kita nggak pernah lihat perubahan dari orang itu. Kita sering ributin apa yang belum beres, sementara yang sudah beres, kita nggak pernah pusingin. Ya, betul nggak? Ada amin?
Ada. Lihat ya, semakin banyak menilai orang, semakin miris nilaimu di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi, semakin banyak engkau menilai orang, semakin miris nilaimu di hadapan Allah. Semakin nangis kau lihat penilaianmu di hadapan Allah. Farisi itu rese sama hal-hal kecil. Tapi hal-hal yang hakiki diabaikan. Kita selalu melihat orang dari hal-hal kelemahannya. Dari fisiknya, kita nggak pernah lihat dari batinnya. Jujur ya, Bu Fit, pertama kali ketemu Pak Yogo, Pak Yogo pertama kali ketemu Bu Fit, yang dilihat fisiknya dulu atau dalamnya dulu? Rambutnya dulu. Fisiknya dulu yang dilihat. Dari mata turun ke? Bukan ke dompet. Oke? Fisiknya dulu kita lihat. Jujur, pertama kita lihat fisik. Tapi, lihat ya, makin lama kalau kita main di fisik terus, kita akan kecewa. Istri saya ketemu saya itu, istri saya pertama kali kita pacaran, ketemu saya itu kutilang darah. Benar, kutilang darah, kulus tinggi langsing dada rata. Nggak ada kelebihan sama sekali, rata semuanya. Ramping banget. Coba lihat, kalau dia tahu saya akan melendung begitu. Mungkin dia mikir 7 kali untuk jadian sama saya. Enggak ya? Wih, luar biasa. Lihat, tapi begitu berapa lama berselang, kok saya makin lama makin mengembang ke kiri ke kanan. Makin lama makin mengembang. Lihat ya, fisik pasti berubah. Tapi manusia batinnya itu harus sering ditempa. Fisik pasti berubah, tapi manusia yang di dalam sini harus juga berubah. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kita harus abaikan masalah-masalah yang kecil. Supaya kita lihat masalah yang besar Tuhan sudah beresin. Lihat ya. Saudara harus terus mengucapkan kata-kata yang baik tentang seseorang. Karena perkataan kita itu doa. Perkataan kita itu doa. Misalnya, saudara jangan ngomong sama anak gini, ih nakal. Jangan. Tapi ngomongnya gini, anak baik, kamu belum mengerti, kamu harus mengerti. Mama atau papa kasih tahu. Jangan bilang, bandel lu, anak siapa lu? Bandel lu, anak siapa lu? Lu gak ngerasa ngelahirin. Nggak bisa gitu, ucapan kita itu doa. Amin. Kalau saudara ngelihat anak saudara belum beres, bilang, anak saya pasti beres. Saya ngelihat masih banyak kekurangan, saya bilang, semua pasti selesai. Kita punya iman mendahului semuanya, apa yang kita lihat. Iman kita mendahului mata kita melihat. Sekali lagi, iman kita harus mendahului mata kita melihat. Amin. Ucapkan semua yang baik karena ucapan itu adalah doa. Ya, nanti bagian istri saya yang lanjutin. Oke. Amin. Nanti di PA ya. Oke. Nanti dia yang menyelesaikan. Oke, sampai di sini dulu penyakit rohani yang keempat. Masih ada penyakit rohani kelima, 6, 7. Kita lanjutkan minggu depan. Tuhan berkati.